Kenapa mereka bisa menikmati karunia Allah yang luar biasa ini? Radiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah ridha pada mereka. Kenapa Allah ridha pada mereka? Karena mereka ridha, ikhlas Allah sebagai Tuhan mereka. Ulaika hizbullah. Mereka inilah golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Dan ingatlah, golongan Allah lah yang akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan. Jadi jelas sekali ayat ini bahwa orang yang bakal selamat itu orang yang beriman pada Allah. Bukti keimanannya itu dia hanya mencintai Allah. Kalaupun dia mencintai sesuatu di dunia selain Allah dan Rasulnya, hanya karena memang itu dicintai oleh Allah. Dia hanya mencintai yang dicintai Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Maka berpisahlah Nabi Ibrahim dengan ayah kandungnya. Nabi Ibrahim mengajak umat pada waktu itu untuk meninggalkan menyembah berhala. Karena itu kesesatan yang nyata. Sementara ayah kandungnya sendiri yang membuat berhala itu untuk disembah oleh orang-orang musyrikin. Sudah diingatkan berkali-kali oleh Nabi Ibrahim, tetap ayahnya dengan prinsipnya itu. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Selamat tinggal ayah. Gak mungkin bisa bersama. Berpisahlah Nabi Nuh alaihissalam dengan istri dan salah seorang anaknya, Kanaan. Bahkan harus menyaksikan sendiri bagaimana ketika istri dan anaknya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Saat juga beliau mendengar jeritan Kanaan saat meminta tolong itu. Gak ada lagi. Terpaksa harus berpisah. Berhadapanlah Rasulullah SAW dengan paman-pamannya sendiri. Apa yang menyebabkan itu? Rabbunallah. Tuhan kami hanya Allah. Ya. Nah, lalu muncullah pertanyaan. Apakah ayat 22 Quran surat Al-Mujadilah ini tidak bertentangan dengan Quran surat Luqman ayat 15? Di mana di dalam Quran surat Luqman ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Salah satu nasihatnya itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jika kedua orang tua kamu mengajak kamu, menuntun kamu untuk menyekutukan Allah, jangan sekali-kali kamu taati keinginan kedua orang tuamu itu. Bagaimana mungkin kita mau mengorbankan hukum Allah hanya untuk orang tua? Tetapi pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Ini diperintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Apa enggak bertolak belakang dengan ayat 22 surat Al-Mujadilah tadi? Oh tidak. Tidak. Di Quran surat Al-Mujadilah itu kita tidak boleh mencintai siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Mencintai. Walaupun itu kedua orang tua kita, walaupun itu anak kita, walaupun istri, suami, keluarga, saudara. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh berbuat baik. Yang diperintahkan dalam Quran surat Luqman bukan mencintai, berbuat baik. Tetap saja orang tua itu kita harus berbuat baik karena mereka adalah orang tua kita. Tapi untuk mencintai tidak bisa.
Orang yang mencintai biasanya akan berbuat baik pada yang dia cintai. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu mencintai. Bisa tertangkap gak ini? Ibu sekarang misalnya suami ibu memberi ibu uang, lalu lewat lagi seorang wanita fakir miskin dikasih juga uang. Waktu uang diberikan oleh suami kepada fakir miskin, seorang ibu-ibu fakir miskin, dengan waktu memberikan pada ibu sama enggak? Ini tarari kata bedana. Ya bedalah. Suami ketika memberikan uang pada ibu itu dengan penuh kasih sayang, dengan cinta. Nah, meren dia. Meren aja kayak. Tapi ketika memberikan kepada fakir miskin, masa mencintai? Masa setiap fakir miskin yang lewat itu dicintai gitu, yang diberi itu kan tidak. Tapi itu hanya ma'ruf, berbuat baik. Ya. Sekarang pertanyaan ini saya minta ibu jujur ya. Suami ngasih kepada ibu 10 juta. Alhamdulillah ya, 10 juta. Dasarnya cinta dan kasih sayang. Suami itu nabung itu sekian lama untuk bisa memberikan uang itu pada ibu. Dengan suami memberikan pada ibu 100 juta tanpa kasih sayang, ibu pilih yang mana? Sepuluh juta dengan kasih sayang atau 10 juta minus kasih sayang? Ibu hanya diberi saya dahar kadinya, sing goro, sing putah, lempok kadinya, segala macam. Ibu pilih mana? Anggar mari 100 Pak. Nyeri hatena sakedeung kana di mana gitu. Salah saya ngasih contohnya. Terlalu jauh. Antara 10 juta dengan 10 juta 100. Jadi beda antara cinta dan berbuat baik, antara mawaddah wa ma'ruf. Jadi kita tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai yang dibenci oleh Allah. Tetapi kita wajib berbuat baik. Makanya jangan pernahlah ajari kita umat Islam soal toleransi. Jelas toleransi kita nggak bisa mencintai orang yang mengkufuri Allah, menentang Allah. Tapi sebagai manusia, ya kita akan bantu. Ada fakir miskin, nggak perlu kita tanya dia muslim atau bukan muslim. Ada orang tabrakan misalnya, nggak perlu kita lihat dulu KTP-nya, agamanya apa, Islam atau bukan itu. Tolong saja, itu ma'ruf itu. Itu ciri orang yang selamat, yang hidupnya adalah Rabbunallah. Itu yang pertama.